Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini siang hari ini teman-teman kita akan belajar tentang manajemen laktasi, ya, prosedur manajemen laktasi, salah satu prosedur di keperawatan maternitas. Tentang apa itu? Ya, jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana ibu menyusui dengan baik dan benar, bagaimana posisinya, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan proses menyusui yang baik dan benar seperti apa. Yang mana kita ketahui belum tentu semua ibu tahu caranya menyusui dengan baik dan benar. Ya, kita akan mempelajari sekarang di sini dengan menggunakan probandus, ya, tentunya tidak dengan menggunakan ibu asli atau orang asli gitu ya, karena ini memang prosedur yang sangat privasi, ya. Jadi kita menggunakan probandus dengan alat peraga juga, gitu ya. Oke, untuk alat-alat yang kita butuhkan nanti kita ada probandus, kemudian kantong bayi, kemudian ada juga hand sanitizer, ya, atau cuci tangan, kemudian ada waskom, bengkok, kemudian kapas bila diperlukan, handuk, kemudian waslak, dan juga nanti demo tentang ini ya, berespam, ya. Jadi nanti untuk mengosongkan nasi kita juga akan mempelajari bagaimana caranya, gitu ya. Oke, yang pertama nanti kita tetap lakukan dengan 4 tahap, yaitu tahap preinteraksi, kemudian tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi, ya. Dimana pada tahap preinteraksi seperti biasa kita nanti melakukan verifikasi data kepada pasien, kemudian kita siapkan alat, kemudian kita mencuci tangan, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tahap orientasi, ya. Tahap orientasi sebagaimana kita contohkan, jadi langsung saja, ya, kita akan praktekkan kepada probandus yang sudah siap di sini. Kita sudah verifikasi data kepada pasien dan akan kita lakukan kepada probandus. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, demi keamanan dan keselamatan pasien bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Namanya Lia, Ibu. Oh, Lia, ya, Ibu Lia. Iya. Tanggal lahirnya? April 12. 12 April. Ya, betul ya Ibu Lia. Ibu Lia baru saja melahirkan, ya, tadi, ya. Alhamdulillah. Normal dan kondisi sehat, tadi bayi juga sehat. Gimana rasanya sekarang? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Nah, hasilnya sudah keluar atau belum, Bu? Sudah, cuma sedikit sekali. Oh, sudah keluar. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk pada tahap kerja, ya. Tahap kerja di mana kita sudah mulai melakukan prosedur manajemen laktasi ini. Oke, pertama kali. Oke, sudah siap ya Ibu, ya? Insyaallah siap, Ibu. Kita baca basmalah dulu sebelum melakukan prosedur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertama, sebelum kita melakukan prosedurnya, tentunya tangan Ibu juga harus bersih terlebih dahulu, ya. Nah, ya, jadi kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini ya. Oke, cuci tangan dulu. Oke, kita cari langkahnya, ya Bu, ya. Pertama, ya, digosokkan, ya. Kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kuku-kuku, jempol, kuku-kuku, kemudian sudah, ya. Jadi sebelum menyusui adik bayi nantinya, Ya. nanti kan sangat terus menyusui, ya Bu. Nah, nanti wajib untuk cuci tangan terlebih dahulu. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah sebelum menyusui juga kita bersihkan areola namanya Bu. Jadi bisa dibuka.
biar nyaman dibuka lagi nggak apa-apa. Nah ini, nah bagian yang hitam ini nanti kita dan sekitarnya ini kita bersihkan terlebih dahulu supaya nanti ketika mulut adik bayi masuk itu tidak kotor, tidak ada kotoran yang masuk. Iya. Kita bersihkan dengan menggunakan kapas. Nah, kapas yang sudah dibasahi dengan air hangat, kemudian kita oleskan begini ya. Kita gerakan memutar. Oke, sudah. Tapi nanti menyusuinya yang kiri ya Bu, pada yang kiri. Begitu juga dengan yang kanan, misalnya mau menyusui yang kanan, nanti juga dibersihkan, gitu ya. Iya. Nah, kalau sudah dibersihkan, berarti siap untuk menyusu. Iya. Ibu mau menyusui dengan posisi duduk, ya berarti Duduk kalau saja, sudah Ibu. duduk. Sebenarnya bisa juga dengan posisi ibu tidur. Ini duduk saja. Nah, ini berarti adik bayi di bangku. Nah, di bangku dengan cara mangkunya yang benar, dan biar agar adiknya nyaman dan juga ibu nyaman, kepala bayi berada di siku ya, ini disangga dengan siku, kemudian pergelangan tangan ibu menyokong ya, menyokong bokong bayi, kemudian dipaskan ya, mulut dipaskan dengan puting. Nah, kemudian perut bayi menempel dengan perut ibu. Nah, misalnya dirasa kurang tinggi, artinya posisi ini kurang, bisa diganjal dengan bantal juga. Nah, bisa diganjal dengan bantal. Kemudian posisi kaki Bu, posisi kaki ini nanti jangan menggantung. Jadi agar lebih enak, nanti bisa menggunakan kursi kecil sebagai penyangga kaki. Ini ya. Nah, ini bisa di sini Bu. Nah, ini apakah posisi ibu sudah nyaman? Sudah nyaman seperti ini. Kita melakukan. Oke, kalau sudah nyaman, oke. Jadi, ya, kalau misalnya mulut adik bayi ini sudah membuka, kemudian kita arahkan ke puting ibu. Ya, misal belum membuka, nanti kita rangsang dengan menggunakan jari kita. Ya, jadi dengan menggunakan kelingking nanti, nah merangsang area sekitar mulut bayi di sini, biar sini Bu. Kalau dia menyusunya yang ke sebelah kanan miring, nah ini ya, berarti kan sebelah kanan ada bayi, berarti kita rangsang sebelah kanan. Nah gini ya, biar bayi membuka mulutnya, kemudian setelah membuka mulut baru kita paskan ke puting ya, ke puting. Kemudian oke, sudah ya. Iya. Kemudian menyusui yang benar adalah nanti juga semua areola, puting dan areola itu masuk ke dalam mulut bayi. Nah, oke, sudah. Kemudian untuk menjaga kepatinan nafas bayi, nanti misalnya area payudara kita menyentuh hidung bayi, bisa kita, nah betul, bisa kita pegang seperti ini supaya tidak menyumbat jalan nafas bayi. Oke, begini ya Bu, sudah nyaman? Nyaman sekali. Nyaman. Nah, jadi biarkan bayi menyusu atau mengenyot semau bayi ya, jadi memang sepermintaan bayi. Kemudian nanti baru dilepaskan. Ya, bayi bisa melepaskannya sendiri juga nantinya. Oke, sudah. Jadi kalau melepaskan pun juga nanti jangan langsung dilepaskan. Jadi nanti kita rangsang dulu supaya bayi melepaskan putingnya. Bayi melepaskan puting ketika mengenyot itu dengan cara seperti tadi Bu. Coba. Nah, mulut bayi dirangsang, kemudian dibuka. Nah, caranya dengan menggunakan ibu jari kita, agak ditekan gini tapi pelan-pelan. Nah, kemudian bayi akan membuka mulutnya baru dilepas. Sini ya. Iya. Ini. Iya. Ini langsung. Terus Dipegang. dipencet, kemudian baru Lepas. dilepaskan. Nah,
Ketika sudah, ini kita tutup. Kemudian setelah bayi menyusu, kemudian kita sendawakan terlebih dahulu, ya. Disendawakan terlebih dahulu dengan cara bagaimana? Nah, caranya nanti bisa dengan memposisikan bayi seperti ini. Nah, di dada kita, leher dan kepala bayi disangga tangan kiri, kemudian tangan kita menepuk-nepuk leher, mengetuk-ngetuk bagian punggung bayi sampai bayi bersendawa. Ya. Oke. Kalau sudah, kembalikan posisi bayi, mau di bangku boleh, mau diletakkan di kasur boleh, mau bubuk juga boleh, gitu ya. Jadi kemudian setelah bayi bersendawa tadi, kemudian kita bersihkan dulu, Bu. Ya, setelah disusui adalah tadi setelah bayi sudah disusui, kemudian areola dan puting kita bersihkan kembali dengan menggunakan kapas dan air hangat, ya Bu ya, sama seperti tadi dibersihkan. Nah, kemudian berarti selesai, ditutup kembali. Oke. Nah, untuk menyusui bayi ini, Bu, jadi kan apalagi bayi baru lahir ya, harus sering-sering disusui per 2 jam atau sesuai dengan permintaan bayi. Ya, jadi prosedurnya memang sama seperti tadi. Nanti lama-lama kalau misalnya kita sering-sering menyusui kan sudah hafal dengan sendirinya ya, prosedurnya harus cuci tangan dan lain-lain seperti tadi. Nah, kemudian menyusui nanti penting juga harus secara bergantian, Ibu. Jadi tadi kan sudah menyusui yang kiri, berarti nanti selanjutnya ketika bayi akan menyusu itu boleh bergantian. Nah, payudara sebelah kanan, intinya harus bergantian. Kenapa? Apa Ibu ya manfaatnya? Ya, karena biar untuk merangsang pengeluaran ASI. Jadi kalau nanti bayi mengenyot, bayi menyusu, itu kan kelenjar-kelenjar air susu yang ada di payudara ibu itu akan terangsang, akan semakin memperlancar pengeluaran ASI. Ya, jadi kemudian untuk agar membiasakan bayi menyusu sebelah kanan dan kiri, ya, jadi agar tidak dominan di salah satu payudara ketika bayi menyusu. Nah, ini untuk memperlancar juga pengeluaran ASI pada ibu, karena kan nanti ASI harus kita berikan sebisa mungkin, ya, dan memang mewajibkan juga untuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, gitu. Nah, tidak harus menunggu nanti jadwal bayi menyusui atau bayi meminta untuk menyusu. Nah, di sela-sela itu juga ketika memang payudara ibu terasa penuh ataupun bahkan belum penuh juga tidak apa-apa. Jadi nanti bisa dengan dipompa, ya, jadi untuk bertujuan untuk pengosongan ASI. Jadi semakin dikosongkan itu nanti akan semakin memperlancar juga pengeluaran ASI. Nah, cara mengosongkan ASI nanti bagaimana? Apakah ibu sudah tahu? Belum Ya. Nanti kalau dengan manual, ya, dengan manual bisa menggunakan tangan. Jadi seperti gerakan, berarti ini dibuka lagi ya Bu ya. Ya, seperti gerakan memijat dan meremas. Nah, ini ya, tangannya, ya, tangan ibu 4 jari di sini, 1 jari jempol di atasnya, kemudian dipijat-pijat seperti ini, ya. Sampai berapa nanti lama, hasil Bu? akan keluar. Jangan lupa nanti dipijat sampai keluar, ASI-nya ya, keluar. sampai ASI-nya keluar, kemudian sampai Tingkat cukupnya sampai ibu merasakan sudah Oke. berkurang ASI-nya di situ atau Oke. sudah longgar. Jadi nggak perlu
keras ya Bu ya, Iya, minyaknya nggak ya. perlu, nggak perlu. Kemudian nanti bisa ya, nanti bisa ditabung dengan gelas ataupun bisa dengan botol ya di sini. Gitu. Itu dengan cara manual kalau kita belum punya alat. Ya, jadi kalau kita punya alat itu nanti akan memudahkan kita dalam pengosongan ASI. Nah, bisa dengan menggunakan press pump. Nah, press pump banyak ini ya, banyak merek, banyak model, banyak caranya. Jadi ya, jadi nanti bisa menggunakan alat tersebut. Tinggal pasang kemudian kita pompa. Ya, di posisi juga harus pas. Kemudian kita pompakan seperti itu. Nah, oke, dirasa sudah kosong, kemudian boleh kita bergantian di payudara sebelahnya juga. Nanti, gitu. Kemudian, nah begitu Bu, itu menyusui langsung maupun pengosongan ASI pada payudara agar kelancaran ASI ataupun produksi ASI tetap efektif dan ketersediaannya mencukupi untuk adik bayi nanti melimpah selama 6 bulan. Jadi kalau ibu semakin malas untuk mengosongkan payudara, maka produksinya juga akan terhambat. Tetapi jika sering dikosongkan, baik di susu secara langsung maupun dikosongkan dengan alat, itu nanti produksinya juga akan semakin bagus. Begitu Bu? Iya, Oke. Bagaimana sekarang Bu rasanya Bu? Enak, udah tahu ya, tadinya nggak tahu, sekarang jadi paham bagaimana cara menyusui yang baik, bersih begitu ya, supaya semuanya tetap sehat. Ya, jangan lupa setelahnya juga cuci tangan. Oke, terima kasih. Berarti prosedur sudah selesai. Nanti untuk menyusui berikutnya Ibu bisa menerapkan langkah-langkah yang sudah diajarkan. Gitu ya, terima kasih. Berarti prosedur sudah selesai. Saya pamit terlebih dahulu. Kita bertemu lagi nanti di prosedur berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.